Dah. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat siang. Shalom untuk kita semua. Baik, hari ini di tahun ini pertama ya kita beribadah pemuda dan remaja untuk tahun ini. Baik, kita akan mulai ibadah pemuda remaja kita. Mari kita memuji Tuhan dari buku lagu kita nomor 450. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu. Hidup
Kau berikan Yesus gitu apanya. Jadi apa ya? Saya keluarkan. Apa satu yang sharing ada Ike, Kristi, dan Gilbert. Nah, di luar ini nanti boleh ya, kalau ada yang masih mau sharing, dipersilahkan. Tapi sebelum itu, mari kita lagi memuji Tuhan dari buku lagu kita nomor 142, Dia Sungguh Indah. Setelah lagu ini, langsung saja ya yang bersaksi. Sungguh
Shalom. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya di sekolah. Pada hari itu saya ada jam pelajaran olahraga. Pada jam pelajaran ke-6 dan ke-7. Kami olahraganya itu di luar lingkungan sekolah. Ada disiapkan sekolah tempat untuk berolahraga. Jadi teman saya itu pada saat kami keluar lingkungan sekolah mau berolahraga, kawan saya ada yang ngajak saya untuk nemani dia merokok gitu. Jadi dalam hati saya, tak apa-apa lah, aku temani aja. Waktu saya temani dia merokok, ya saya biasa aja. Dia merokok, saya lihat, saya beli permen. Terus setelah itu datanglah kawannya semua yang merokok juga. Lalu ada yang ngajak saya merokok. Buat ayolah merokok. Aku enggak, aku bilang. Terus setelah pulang, saya merenunglah, Tuhan, kenapa lah banyak kali yang ngajak aku merokok, tapi aku nggak mau. Setelah merenungkan, aku dapat ayat. Saya tuh memang nggak mau merokok, tapi ada satu ayat dua ayat yang menguatkan saya. Dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi dari ayat ini saya itu makin kuat, makin diteguhkan dari ayat ini. Saya sering diajak orang merokok, tapi memang saya nggak mau karena ayat ini juga meneguhkan saya. Karena saya telah ditebus, saya nggak mau untuk merusak tubuh saya karena tubuhku adalah milik Tuhan. Terima kasih yang saya bisa berikan. Terima kasih buat kesempatannya. Sebenarnya di sini saya ingin memuji Tuhan, tapi sebelum saya memuji Tuhan, saya mau menceritakan kenapa saya ingin memuji Tuhan dalam lagu ini. Jadi dulu saya sewaktu kuliah saya ngekos gitu ya, dan teman kos saya ini ada 7 orang perempuan, dan kami itu ya sudah bukan seperti kawan gitu, tapi udah seperti saudara gitu ya. Dan kami juga yang sukunya suku Batak gitu. Jadi suku Batak itu dia terkenal gitu ya dengan kalau misalnya kita ada hubungan marga atau ada hubungan suku gitu ya, kita dianggap anak gitu. Sama kami mengenal dekat sama orang tua mereka, dan mereka juga gitu kepada orang tua saya gitu ya. Dan pada sebulan yang lalu saya masih minggu pertama di Januari gitu ya, saya nggak biasanya gitu matikan pakai data. Tiba-tiba ya teman saya telepon saya gitu dari pulsa, dia bilang bapak si ini meninggal gitu. Dan saya langsung kaget ya gitu, karena memang bapaknya selama ini, bapak teman kami ini sudah lama sakit gitu. Ya saya langsung cepat-cepat buka WA, saya lihat oh iya sudah meninggal gitu. Dan kami telepon dia video call ya, karena jenazahnya masih dalam perjalanan dari Medan ke Aikanopan gitu. Ya kami video call dia, kami beri penghiburan gitu ya. Dan karena keterbatasan waktu dan tempatnya yang jauh juga kami tidak bisa ke sana gitu. Jadi kami hanya menghibur dia melalui handphone, dan kami mengirimkan uang duka saja gitu. Dan sampai hari ini dia bersedih gitu ya, dia menangis sampai hari ini karena dia kehilangan seorang bapak yang sangat dia sayangi gitu ya. Ya anak perempuan dekat dengan bapaknya gitu ya, dia pun juga sangat dekat dengan bapaknya, dan bapaknya juga sangat mengasihi dia gitu. Jadi dia sangat kehilangan orang tuanya, dan beberapa hari pun setelah bapaknya meninggal, pacarnya pun memutuskan dia gitu. Jadi dia sangat kehilangan orang-orang yang dikasihi dia gitu. Jadi dia sangat terpukul, dia nangis, dia cerita sama kami, kok masalahnya yang datang bertubi-tubi gitu. Jadi ya kami pun gak bisa menghiburkan dia hanya dengan kata-kata. Kalau misalnya kami bilang sabar, dia gak akan mungkin sabar gitu ya, karena kami juga kalau di posisi dia mungkin kami gak bisa juga gitu. Kalau cuma dengan kata-kata orang bilang sabar ya pasti ada jalannya gitu, ya gak akan sabar juga sih sebenarnya gitu ya. Tapi saya mengingat satu firman Tuhan, dan saya bilang gitu ya, karena kami ada grup gitu ya, saya bilang sedih itu gak kekal gitu. Karena saya ingat dari Pengkhotbah 3 gitu ya, Pengkhotbah 3 ayat 1-14 itu untuk segala sesuatu ada waktunya gitu. Saya bilang sama dia, kalau hari ini kamu berduka, nanti Tuhan akan datangkan juga sukacita gitu. Tidak saya bacakan semuanya, tetapi ada ayat-ayat yang saya highlight di sini. Ayat 1, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya.
Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Satu lagi, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah atau tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Jadi kalaupun hari ini gitu ya ada duka cita yang boleh dia rasakan, yaitu waktunya Tuhan gitu. Nanti juga Tuhan akan memberikan penghiburan, Tuhan akan memberikan juga sukacita gitu. Kalau hari ini pun yang kita rasakan, kita dalam kesedihan, kesusahan, kita waktunya kita hari ini menangis gitu, bersedih, berjuang gitu ya. Dan ada nanti waktunya Tuhan gitu untuk menjawab gitu ya apa yang menjadi pergumulan kita gitu. Mungkin hari ini kita bergumul gitu ya. Mungkin hari ini kita berjuang. Dan ada nanti waktunya Tuhan untuk yang menjawab gitu ya. Ada waktu ketika kita meminta kepada Tuhan, ada juga nanti waktu Tuhan untuk menjawab apa yang kita minta gitu. Kenapa semua ada waktunya? Karena supaya manusia takut akan Dia gitu. Kalau misalnya kita merasakan suka aja gitu ya kan, kita tidak berharap lagi kepada Tuhan gitu. Jadi Tuhan membuat segala sesuatunya itu supaya manusia itu boleh takut akan Tuhan gitu, karena Tuhan yang punya waktu, Tuhan yang punya otoritas gitu. Dan saya diberkati dari lagu waktu Tuhan, saya ingin memuji nama Tuhan.
masih ada yang mau berbagi? Saya mau berbagi ketika saya masih seusia kalian. Ini ketika mau mencapai masa depan gitu lah ya. Kalian yakin kan saya pernah SMA seperti kalian ya? Ya. Ketika itu saya bertobat kelas 2 SMA, dan sesudah bertobat saya perjuangannya untuk studi itu memang saya lihat meningkat gitu. Karena sebelumnya latar belakang saya bergaul dengan anak-anak yang saya suka traveling. Nah, itu dulu latar belakang saya. Jadi ketika mau masuk perkuliahan, saya bingung, saya mau kemana Tuhan ya. Saya sudah bisa bicara sama Tuhan, bagaimana ini. Sementara kalau saya tanya sama orang tua saya nggak ngerti, karena ibu saya itu dia pekerjaannya berdagang dan dia nggak ngerti tentang sekolah. Dia hanya bilang kalau mau kuliah cari sendiri informasinya. Nah seperti itu ya. Nah kebetulan saya punya ponakan, sepupu lah ya, bukan ponakan, sepupu anak paman saya itu dia kuliah di ITB. Jadi setiap pulang liburan ya dia kan cerita ya begini bla 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 bla, seperti itu. Sepertinya saya pengen gitu, seperti dia. Saya pengen kuliah di ITB. Memang itu dulu ya. Kerinduan hati saya pengen kuliah di sana. Kenapa? Satu, dari hobi saya bisa lebih menyalurkannya. Dan saya ngambil mata jurusannya itu yang sesuai dengan itu juga, yang banyak travelingnya gitu. Kalau dulu saya pilihan pertama saya itu biologi ITB, ekonomi pajajaran dan kimia USU. Nah, saya di sini mau berbagi bagaimana mempersiapkan gitu ya, mempersiapkan diri. Bukan artinya saya menyombongkan diri, enggak ya. Saya mau berbagi bagaimana mempersiapkan diri dan melihat kesempatan. Itu yang saya mau bagikan. Nah, singkat ceritanya, ketika tamat SMA, saya bimbingan itu mulai dari kelas 2, dan setiap ada tryout saya ikuti. Dan saya juga ada dulu les bahasa Inggris ya. Saya tinggal di Kabanjahe, tapi saya ngambil les bahasa Inggris itu saya di Brastagi. Jadi setiap hari-hari saya hanya les gitu. Nah, singkat ceritanya, setiap ada tryout saya ikuti. Dan kebanyakan pilihan dari tryout yang saya kerjakan itu, tryout kalau sekarang itu, kalau dulu kami tuk ya, kalau sekarang tryout ya. Kebetulan dari tryout yang saya kerjakan itu dia lebih mendominasi ke IPS-nya, ke SOS gitu. Jadi kalau dulu kami itu ada IPC namanya, memilih untuk jurusan masuk kuliah itu bisa IPA dan 1 IPS. Nah, ketika mau masuk lanjut ujian, anak paman saya ini ke Medan karena ada adiknya yang sebaya saya juga masuk ke universitas. Dia tawarkan sama saya, dia orangnya pintar, dia jurusan planologi di ITB dan ngambil teknik elektro di Politeknik ITB. Itu berbarengan kuliahnya. Jadi sekali kuliah itu dia langsung 2 universitas dia lulus gitu ya. Dan orangnya pintar memang. Dia punya rencana untuk, tahu joki ya, tahu ya joki. Nah, dia mau joki untuk adiknya. Kalau masa kami itu dulu joki itu bayarannya lumayan mahal. Dan saya sebenarnya bisa gratis dengan dia. Ayo gitu ya. Saya akan bantu kalian supaya kalian bisa lulus di mana universitas yang kalian bisa. Tapi saya sudah bertobat. Saya nggak akan kompromi dengan hal yang demikian. Kalian pada saat ini bersyukur, kalian ada PA pemuritan, ada yang bimbing gitu. Ketika saya dulu itu karena saya sibuk les, saya nggak ada PA seperti kalian. Ketika saya punya masalah, saya hanya sharing dengan Ibu Rosna ya, kemarin dulu saya di Kabanjahe gitu ya. Saya hanya sharing seperti itu aja. Jadi untuk membentuk pertumbuhan iman saya itu ya nggak ada gitu. Nah, singkat ceritanya ketika itu ditawarkan ke saya
saya diajarkan firman Tuhan ini. Mungkin Pak Lingga juga pernah bawa ini di sini dari Yeremia 17 ayat 11. Saya bacakan untuk kita. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya ia terkenal sebagai seorang bebal. Firman Tuhan ini memang berkata-kata tentang kekayaan. Tapi di sana itu kemarin berbicara kepada saya, bukankah hal yang sama juga bisa terjadi? Karena saya mau meluluskan diri ke universitas itu dengan cara yang nggak benar. Jadi dengan lapang dada ya, saya nggak menerima joki ini tadi. Kalau dulu itu waktu di kami itu waktu ujian, namanya ada waktu kita daftar, kita ada dikasih buku panduan. Nah di sana tertera peminat tahun kemarin dan daya tampungnya. Saya diajari oleh abang sepupu saya itu cari 3 tahun sebelumnya, sebelum tahun ini. Saya cari, kamu mau pilih apa? Lihat bagaimana grafik peminat di sana. Ya. Kalau hari ini untuk anak-anak yang mau kuliah, itu namanya passion grade ya. Kalian bisa lihat, hari ini lebih gampang. Hari ini kalian bisa lihat di Google passion grade untuk kalian mau ngambil jurusan apa, mau universitas apa, kalian bisa cek di Google. Itu akan muncul gitu. Nah, ketika itu saya kerjakan seperti itu dan dia tanya, "Kamu hobinya apa?" gitu. Jadi ini untuk menentukan pilihannya. Saya suka ini. Jadi dia lihat list yang sesuai dengan hobi saya. Ini. Nah, tapi saya banyak lulusnya di sini. Oh, kalau gitu kalau ekonomi kamu sukanya apa? Kalau IPS kamu sukanya apa? Saya dulu ngambil itu ekonomi manajemen di Pajajaran memang. 2 saya ambil pilihan di Bandung dan 1 di Medan gitu ya. Terus pelajaran yang kamu suka apa? Katanya memang dari dulu saya suka memang belajar kimia. Makanya jatuhnya ke itu jurusan yang saya ambil gitu. Nah, singkat ceritanya kami ujian. Besok ujian, kalau kami dulu itu duduk dengan sebelah ini, kodenya beda. Kalau kita bisa lihat kunci jawaban yang di sebelah kita, kalau kita ikuti dia, itu belum tentu sama dengan yang kita punya gitu. Jadi di rumah mereka itu pasang strategi. Nanti kalau kodenya ini, jawabannya ini gitu. Saya sebenarnya pengen sekali ikut dengan mereka gitu ya, supaya saya bisa duduk di universitas yang saya pengen. Tapi ketika mengingat Tuhan itu lebih berharga daripada ini, saya udahlah. Jadi saya melihat ketika udah selesai ujian di sini, melihat kesempatan. Kalau dulu itu, kalau S1 dengan D3 itu dibedakan ya, dibedakan ujiannya. Dan selesai saya ujian di sini, saya langsung ke Bandung ketika itu. Di Bandung saya mau tes lagi di Pajajaran dan di Politeknik ITB. Supaya apa? Supaya apa yang saya inginkan itu bisa gitu. Nah, selama sebulan di Bandung saya persiapkan diri. Kami nggak dikasih keluar jalan gitu ya. Kami tinggal di kos mereka. Di kosnya itu rata-rata anak ITB dan mereka semua laki-laki. Hanya kami berdua dengan saudara dia itu perempuan. Jadi kami juga nyaman di sana. Kami nggak masak, kami nggak nyuci, segala sesuatunya udah disiapkan gitu. Karena mereka punya untuk itu semua gitu. Jadi kerjaan kami itu hanya belajar gitu. Ya singkat cerita, belum ujian, pengumuman untuk di Medan sudah keluar. Dia tantang saya, kamu mau pilih mana? Sebenarnya dia dulu itu pengen saya itu masih lanjut ya. Saya lanjut masih ngambil ujian di Politeknik karena saya sudah daftar itu kemarin dan Pajajaran gitu. Tapi saya bilang, udahlah saya balik aja gitu. Nah, yang saya mau bagikan di sini, ketika saya kemarin itu mengerti hasil tryout saya itu bagaimana, kita bisa kaji sebenarnya untuk anak-anak juga ya. Kalau ada kesempatan tryout, coba kalian perhatikan, apalagi untuk hari ini itu kan beda-beda soalnya kan beda ya. Jadi perhatikan kalau kalian ikut tryout, kalau skor kalian kira-kira sudah 500, mungkin kalian bisa udah aman masuk untuk jurusan yang belum favorit. Nah, tapi kalau masih sekitar 400-300, kalian itu masih zona kuning, belum mencapai ke jurusan yang akan
7. Tapi kalau kalian sudah skornya sudah 600, saya yakin di jurusan favorit manapun se-Indonesia, kalau kalian pasti bisa. Jadi dari situ kita bisa melihat kemampuan kita. Ketika kita try out, kita bisa lihat kemampuan kita itu, aku kemana. Nah, kalau di sekolah di ujian kita kan hanya bersaing dengan yang sesama satu kelas. Oh, si Anu kemampuannya seperti ini, si A seperti ini. Tapi ketika kita ikut try out, setidaknya seprovinsi ya, kalau kita ya di sini, seprovinsi itu kita bisa lihat orang-orang mana saja. Biasanya itu di hasilnya itu kan ya, dari SMA mana saja saingan kita. Kita bisa lihat itu. Nah, jadi artinya kita harus mempersiapkan diri memang. Jangan hanya ya mengerjakan soal itu bagus ya, tapi kita perlu kecepatannya, bagaimana kita untuk mengerjakan soal itu bagaimana cepat, karena ini kita berpacu dengan waktu gitu. Nah, jadi alangkah baiknya ketika kita sudah punya iman, kita bisa belajar pemuritan di sini. Saya yakin pasti Allah itu memberikan hikmat yang lebih lagi kepada kalian. Saya yang hanya seperti yang saya katakan tadi aja, saya bisa gitu. Artinya bukan membanggakan diri ya, ditolong dicatat. Saya bisa mengerjakan itu gitu. Apalagi kalau sudah ada Tuhan, pasti hidup kita lebih disiplin, lebih terarah gitu. Nah, jadi coba cek aku kemampuanku sejauh mana sekarang, supaya kita nggak hanya ambil nanti aku mau ngambil ini nih di fakultas ini. Strategi untuk pemilihan universitas dan jurusan-jurusan itu sangat menentukan kelulusan kita untuk di PTN. Saya contohkan seperti Theo dan Priscilla ya. Kalau Theo itu dulu jurusan dia ngambil pilihan pertama itu di pertambangan UPN. Karena pertambangan itu yang paling terbaik se-Indonesia itu Universitas Veteran, kalah dengan ITB. Baik mereka di dalam segi alma mater. Nah, jadi waktu dia ngambil pilihan kedua di ITERA, sebenarnya di situ kami salah. Ketika sesudah selesai pengumuman dan segalanya, kami lihat skor yang dia pilih waktu di Universitas Veteran itu dia nggak lulus di ITERA. Ketika itu misalnya itu dia ambil UGM, di UGM dia bisa lulus gitu. Jadi kita harus bisa lihat gitu, maksud saya hasil kemampuan kita lewat tryout yang dikerjakan, supaya kita bisa yakin, oh ini aku pasti lulus untuk yang ini gitu. Jadi ya, kalau ini kesempatan bagi kalian untuk mau memilih universitas, belajarlah. Apalagi hari ini kan ada Google ya, ada banyak yang bisa kita lihat di sana. Lihat seperti yang saya katakan tadi, 3 tahun sebelum kalian hari ini, lihat passing grade-nya. Biasanya itu dia bergelombang. Kalau misalnya tahun ini itu tinggi, tahun depan kemungkinan dia akan rendah. Apalagi kalau ada buka jurusan-jurusan yang artinya baru dan itu bagus, pasti dia rata-rata biasanya itu tinggi. Nah, jadi jangan kalah strategi di dalam hal ini. Iya. Jadi saya hanya berbagi bagaimana anak-anak Tuhan itu punya hikmat untuk memilih jurusan, dan intinya ketika aku mempersiapkan diri, aku harus menggunakan kesempatan yang ada. Ya, kita harus punya motivasi di dalam hal ini supaya kita bisa mencapai apa yang menjadi keinginan kita, dan di sana Tuhan akan memberikan hikmat. Ya, ini aja mungkin yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Baik, apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita memuji Tuhan dari buku lagu kita nomor 142. Dan setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Sitorus.
ya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang datang dari surga dan yang sudah menyerahkan hidupmu bagi kami. Itu semuanya Engkau lakukan oleh karena cinta-Mu ya Tuhan yang besar kepada kami. Kami orang yang berdosa yang selayaknya dihukum. Kami yang berdosa yang selayaknya dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kami, sehingga Engkau sendiri mengorbankan diri-Mu. Dan oleh karena itu ya Tuhan, sungguh kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang besar itu kepada kami. Dan di siang hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu berbicara kepada kami. Layakkan kami ya Tuhan untuk boleh mengerti perkataan Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan untuk sungguh-sungguh diajari oleh Tuhan, sehingga apa yang berkenan kepada Tuhan, itulah ya Tuhan yang jadi atas hidup kami. Hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, Tuhan pakai dia untuk boleh menyatakan perkataan Tuhan kepada anak-anak kami, untuk pemuda dan remaja di tempat ini. Mohon kiranya Tuhan Kau hadir yang akan melayani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik ya. Untuk tema yang diberikan kepada kami untuk boleh dibagikan di dalam persekutuan pemuda remaja hari ini, ya mungkin sesuai dengan bulan, seperti bagaimana yang biasa dirayakan atau diingat oleh anak-anak muda, ya terkhusus ya pada bulan Februari itu, apa itu? Bulan apa namanya? Iya, kalau masalah Valentine cepat ingat ya. Iya, ini hari ini artinya tema yang diberikan ya. Tapi kalau anak saya bilang, ya nanti bagi-bagi coklat lah Pak. Bukan ya. Jadi hari ini kita nggak bagi-bagi coklat ya. Tapi hari ini kita mendengar firman Tuhan. Bagaimana cinta Tuhan kepada kita, bagaimana kasih Allah kepada kita, sehingga hari ini kita mengerti bagaimana kita juga harus mengasihi Tuhan, bagaimana juga kita mengasihi sesama. Baik, mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu dari Yohanes pasal yang ketiga. Ini ya, ini ayat yang favorit ya. Saya pikir ini adalah ayat yang tidak mungkin atau setiap orang pasti tahu ayat ini ya. Yohanes 3 ayat 16. Tanpa melihat Alkitabnya, mari kita mengucapkannya bersama-sama. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi untuk tema hari ini mungkin anak-anak kami juga sudah melihat ya temanya itu diberikan kepada kami, itu temanya deklarasi cinta. Keren ya, ya deklarasi cinta. Anak-anak kami mengerti arti deklarasi. Mengerti arti deklarasi? Iya. Deklarasi itu pernyataan. Ya, atau menyatakan sesuatu tentang sesuatu hal seperti itu ya. Jadi kalau mendeklarasikan, contohnya kalau ya beberapa mulai dari tahun yang lalu sampai di bulan ini kita ya ada kalau partai-partai politik mendeklarasikan kepada dukungannya nomor 1 siapa dia yang mendeklarasikan partai mana, yang nomor 2 partai mana yang mendeklarasikan, nomor 3 partai mana yang mendeklarasikan. Jadi itu artinya mendeklarasi. Artinya ada pernyataan dukungan terhadap seseorang yang mereka anggap itu kompeten,
yang mereka anggap itu layak untuk mereka bawa di dalam suatu kontestasi. Itu kalau deklarasi politik ya, seperti itu yang hari ini juga, dan hari Rabu yang sudah mempunyai tiket, yang mempunyai KTP untuk bisa memilih. Jadi ini sebuah momen yang juga harus dinyatakan kepada, atau kita nyatakan sebagai sebuah pernyataan yang membuat bahwa ini adalah sesuatu hal yang penting. Jadi kalau berbicara tentang deklarasi cinta, nah ini ya, berarti ada sesuatu hal yang juga kita mau nyatakan. Ini kalau tentang cinta disebutkan di sini, ini kalau di dalam firman Tuhan atau ajaran Kristen sedikit sekali dikatakan tentang cinta, hanya lebih difokuskan kepada kasih. Artinya kasih itu sebenarnya lebih dalam ya. Cinta itu juga dalam, tapi itu kalau cinta itu tentang ya ada sesuatu yang harus dikorbankan. Kasih itu ada yang harus dikorbankan. Cinta juga seperti itu ya. Tetapi yang mau kita bahas itu adalah kasih. Ya. Itu sama sebenarnya, kasih dengan cinta. Ya. Kalau di dalam Alkitab itu dinyatakan tentang kasih. Makanya tadi ketika kita baca Yohanes pasal 3 ini, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya, ini adalah suatu yang menjadi dasar, ya, dasar kepercayaan iman Kristen. Itu adalah kasih Allah, dinyatakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini kepada kita orang yang berdosa, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya diberikan anaknya itu Yesus sendiri untuk kita orang berdosa. Itulah bentuk cinta atau kasih Allah sendiri kepada manusia. Jadi kalau hari ini kita belajar tentang cinta ataupun kasih, ini harus yang perlu kita mengerti terlebih dahulu. Apa? Cinta yang atau kasih yang diberikan oleh Allah sendiri. Kasih Allah itu kepada manusia itu dengan memberikan anaknya yang tunggal, Yesus sendiri. Dia mau mengorbankan dirinya untuk kita orang yang berdosa. Inilah dasar yang harus kita miliki masing-masing. Anak-anak kami yang masih remaja, ini yang harus anak-anak kami miliki ya. Itu bahwa Yesus sendiri oleh karena kasih Allah ya, seharusnya dia di surga ya. Tetapi dia mau merendahkan dirinya, datang ke dalam dunia, ke tempat yang kotor ya. Dunia ini adalah tempat yang kotor. Kalau tadi Gilbert bercerita tentang ada temannya yang merokok seperti itu ya. Seharusnya ini adalah suatu hal yang juga belum dialami oleh seorang anak yang masih sekolah. Itulah karena kotor ya. Jadi ketika Yesus atau Allah memberikan ya, melihat keadaan manusia yang berdosa itu, maka dia mengutus Yesus datang ke dalam dunia dengan mati di atas kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Ya, anak-anak kami, ketika mengerti inilah dasar kasih Allah kepada manusia. Ya. Kasih yang paling besar atau cinta Allah yang paling besar kepada manusia ketika Allah memberikan nyawanya. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk
kita, saya, anak-anak kami, semuanya kita yang ada di sini, supaya kita yang berdosa tidak binasa. Itulah bentuk cinta Allah yang paling besar kepada kita. Pengorbanannya itu loh. Ya, kalau nanti anak-anak kami melihat atau menonton filmnya itu begitu apa ya, begitu sadis gitu ya perlakuan mereka yang mencambuk Yesus ya, sampai terluka gitu. Seperti itulah yang harus Yesus alami untuk kita, untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa, supaya kita tidak binasa, supaya kita tidak mati, supaya kita tidak masuk neraka. Ini dia dasar yang harus dimiliki oleh anak. Kasih Allah itu harus, itulah yang ada terlebih dahulu di dalam tiap-tiap kita. Kalau tidak ada ini yang ada di dalam hati kita, di dalam hidup kita, bagaimana kita juga untuk bisa mengatakan aku mengasihimu kepada orang lain. Kita lihat dulu 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal 4. 1 Yohanes 4 ayat 7 ya. Kita baca nanti. Sudah sahabat? Mari kita sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, sampai ayat 10 ini dulu ya. Jadi ini dasar bagaimana seorang untuk bisa menyatakan kasihnya kepada orang lain. Ada kasih Allah, yaitu Yesus yang sudah mati untuk kita orang yang berdosa. Ya. Tadi di Yohanes pasal 3 itu tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Itulah bukti pengorbanan Allah. Jadi kalau untuk menyatakan kasih kita kepada orang lain, harus ada yang harus kita lakukan. Atau ini dulu yang pertama, kasih Allah itu, yang Allah lakukan itu, kita mau melihat ini apa? Dasarnya apa Allah mau melakukan itu? Karena Dia mengasihi kita. Dia tidak mau kita masuk neraka. Dia mau supaya kita bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi kalau orang yang tidak mau, walaupun sudah disampaikan firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, mulai dari anak sekolah minggu sudah diberitakan firman Tuhan ini, sudah didengar firman Tuhan ini, tapi dia tidak mau menerima kasih Allah, maka dia apa? Dia akan binasa. Ya, ini dasarnya ya. Jadi kalau anak-anak kami dengar firman Tuhan ini, itu juga harus menjadi dasar ya. Kasih Allah itu begitu besar. Tidak ada, saya pikir, manusia di bumi ini, sekalipun seorang orang tua ya, memberikan nyawanya untuk anaknya. Belum ada saya lihat ya. Tapi Yesus karena kasihnya yang besar kepada kita, Dia mengorbankan hidupnya ya kepada kita. Inilah dasar bagaimana juga kita untuk mengasihi orang lain. Bagaimana kita juga mengasihi Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa kasih yang Allah berikan itu kepada kita, kita terima itu di dalam hati kita, itu tidak masuk ke dalam diri kita, di dalam hati kita. Iya, oleh karena aku orang berdosa,
makanya Allah sendiri datang. Yesus mau menebus aku dari dosaku, makanya aku bisa diselamatkan oleh Tuhan. Maka itu tidak akan bisa jadi di dalam hidup kita. Harus ini yang menjadi dasar bagi anak-anak kami, bagi kita semua, supaya kita juga bisa menyatakan kasih kepada orang lain. Tadi kalau deklarasi itu harus menyatakannya. Tanpa dasar ini ada di dalam hidup kita, kasih Allah itu, kasih Yesus itu sendiri tinggal di dalam hidup kita, anak-anak kami tidak akan bisa mengasihi orang lain. Ya kalau kalau kasih di dalam Alkitab itu ada dipelajari seperti yang dikatakan oleh Pak Pendeta tadi, ada kasih storge ya, kasih di dalam hubungan keluarga ya, kasih filia, kasih persaudaraan itu ya. Ada juga kasih apa lagi? Kasih eros, itu hubungan cinta kasih di antara yang digambarkan dengan suami dan istri. Dan ada kasih agape, kasih kepada Allah ya, kasih yang tanpa batas, kasih Allah sendiri ya. Itulah kasih Allah yang diberikan kepada kita. Itu yang dinyatakan oleh Allah itu sendiri, yang diberikan lewat kematiannya di kayu salib, itu adalah kasih agape, tanpa batas, tanpa ya ada hal yang menghalangi ya. Ya dirinya sendiri harus dia korbankan untuk kita yang berdosa. Tadi dikatakan barang siapa tidak mengasihi, di 1 Yohanes tadi ya, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi kasih itu nampak ketika kita juga kasih Allah itu ada di dalam hidup kita. Makanya kita juga bisa mengasihi, baik itu saudara kita, baik itu keluarga kita, maupun juga kasih kepada Allah. Ketika anak-anak kami mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, ini yang harus menjadi dasar. Kasih Yesus itu yang menjadi fondasi untuk bisa mengasihi Allah, dan bahkan mengasihi apa? Sesama ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ya, jadi ketika kasih itu ada di dalam hidup kita, ketika kasih Allah itu ada di dalam hidup kita, itu nyata, akan nyata. Bagaimana kita juga nanti kepada orang lain, bagaimana kita juga mengasihi orang tua kita, bagaimana juga kita mengasihi saudara kita, bagaimana juga kita mengasihi saudara teman-teman kita ya, melihat mereka dia dibully, contohnya seperti itu ya. Karena apa bisa kita mengasihi dia? Karena itu tadi, aku sudah dikasihi Allah, Yesus sudah mati untuk aku, maka aku harus sampaikan ini kepada orang lain. Itu buktinya nanti. Jadi ketika kita ada di tengah-tengah orang banyak, ini nanti buktinya apakah ada kasih itu di dalam hidup kita. Yesus itu sudah ada nggak di dalam hidup kita? Karena Yesus itu adalah kasih. Nyata itu nanti ketika anak-anak kami hidup di dalam lingkungan, baik itu di sekolah, yang masih sekolah, yang kuliah, yang masih kuliah, itu nyata di keluarga, itu nampak nanti. Apakah kasih itu ada di dalam diri masing-masing? Kalau tidak ada kasih Yesus di dalam hati kita, di dalam hati anak-anak kami, tidak akan bisa mengasihi orang tua di rumah ya. Tidak akan bisa menghormati orang tua seperti yang ada. Tidak akan bisa mengasihi teman-temannya. Tidak akan bisa mengasihi keluarga.
Maka tadi dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Jadi terbukti ya. Jadi kalau kita tidak mengasihi orang lain, berarti kasih tidak ada di dalam kita. Nah, kita lihat saudara kita di ejek. Ya, kalau yang di sekolah ya, teman kita di ejek. Kita tidak bisa memberikan perlindungan ataupun penghiburan kepada dia. Kita biarkan saja diejek-diejeklah situ gitu ya. Yang penting bukan aku. Berarti itu bukan, tidak ada kasih di sini. Ya. Begitu ya. Jadi buktinya nanti anak-anak kami waktu di sekolah, di perkuliahan, di rumah, di tengah-tengah keluarga besar, buktinya nanti bahwa ada Yesus di dalam hatimu ketika bisa mengasihi mereka. Apa kasih itu? Yesus sendiri. Ceritakan kepada mereka Yesus itu. Gini loh, Yesus itu yang sudah mengasihi aku. Dia mau mati bagiku. Dia juga mengasihimu. Nah itu ya kasih ya. Nah, dia juga mengasihimu. Menceritakan. Karena kasih itu adalah Allah dikatakan ya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yesus sendiri kasih itu. Jadi bukti nanti ada Yesus itu di dalam tiap-tiap kita. Kalau kita bisa juga menunjukkan Yesus itu, dia ada di dalam hidup kita. Kita mengasihi mereka. Itu tadi dikatakan tentang kasih itu sendiri. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Nah, jadi jelas ya, kalau tidak mengasihi berarti dia tidak mengenal Allah. Jangan kamu bilang kamu mengenal Tuhan, kamu bilang kamu percaya kepada Tuhan, tapi kamu tidak bisa mengasihi temanmu. Gak bisa kamu mengasihi orang tuamu. Seperti apapun orang tuamu, sekalipun mereka jahat kepadamu, kalau ada kasih Yesus di sini, tunjukkan itu ada ya. Tunjukkan Yesus itu yang ada di dalam hatimu itu untuk bisa kamu tunjukkan kepada orang tuamu. Kepada siapa lagi? Kepada temanmu. Jangan diam. Kan hari ini kan kita temanya deklarasi cinta. Jadi ini bukan masalah tentang hari Valentine ya. Ini bukan tentang Valentine. Saya melihat tema-temanya itu tentang apa? Bagaimana ya aku kasih Allah yang ada pada aku, bagaimana aku terhadap diriku, bagaimana aku terhadap orang lain, bagaimana aku terhadap sesama aku. Semuanya itu tentang menyangkut tentang kasih. Jadi bagaimana juga aku harus menunjukkan dan bahkan menyatakan kalau aku benar-benar mengenal Yesus itu, mengenal kasih Yesus itu di dalam hidupku, maka aku bisa juga menceritakan Yesus itu. Itu yang dinamakan deklarasi. Apa deklarasi itu? Itu tadi, aku kokoh. Aku sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hidupku. Aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah mati untuk aku orang yang berdosa. Hidupku sudah diubahkan oleh Tuhan. Ini sebuah pernyataan ya. Kalau kita menyatakan kita percaya anak Tuhan yang sudah dikasihi oleh Tuhan, ini pernyataannya. Jadi kalau ada pun ya, kalau tadi Gilbert bercerita dia juga dekat dengan teman-temannya, ya diajak merokok, ya dia ingat, oh ya ada Tuhan ya mengatakan, ya. Apa katanya tadi? Tubuhmu adalah bait roh Allah. Begitu ya. Jadi kalau tubuh ini adalah bait roh Allah, berarti
Ya kita mengingat kasih Allah itu di dalam hidup kita. Ya bukan hanya untuk diri kita, tapi kita juga tahu ini juga untuk orang lain ya. Supaya orang lain juga tahu bahwa Yesus itu ada di dalam hidup Gilbert ya. Jadi tapi jangan terus mau dicobai ya, terus cemplung di situ. Ayo kawannya dulu aku merokok katanya ya, ditemani terus ya. Ya seperti itu. Tapi katakan saja aku enggak, karena Yesus itu udah mati untuk aku. Gitu ya. Jangan diam saja. Aku enggak, cuma gitu aja ya. Begitu juga dengan anak-anak kami yang lain. Ya. Ya kalau memang sudah ada Yesus di dalam, katakan gitu ya. Jangan diam. Ya katakan kalau ada yang tidak tepat atau ada hal juga yang mau diceritakan kepada temannya, bagaimana Yesus mengasihi anak-anak kami, dilepaskan dari dosa, katakan kepada orang lain. Ini apa artinya menyatakan tentang kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada orang lain. Jadi bukan semata-mata hanya untuk merayakan hari Valentine seperti itu, tidak salah ya. Tetapi yang paling penting ketika mengingat hari Valentine itu, ingat kasih Yesus yang besar. Kalau ada yang Tuhan taruhkan untuk juga bisa kita katakan kepada orang lain tentang Yesus, katakan. Ini namanya menyatakan mendeklarasikan tentang kasih Allah kepada orang lain. Saya pikir ini hal yang perlu ya. Jadi harus tetap dulu ya, berdiri tegak di situ. Kalau memang sudah menerima kasih Allah itu, sudah ada dia Tuhan Yesus itu di dalam hatinya, ya di dalam hati anak-anak kami, tegak di situ berdiri. Jangan goyah. Minggu yang lalu Yosi bercerita tentang pengalamannya di dalam waktu bagaimana ketika PKL dia. Ini yang sebenarnya harus tetap dipegang. Bagaimana Yesus itu sendiri tinggal atau mau tinggal di dalam hatimu. Itu yang pertama. Karena kalau tidak ada Yesus di dalam hatimu, tidak akan mungkin kamu bisa tegak. Dunia ini hari ini semakin rusak. Makanya ini yang harus menjadi dasar dari anak-anak kami. Harus berdiri di dalam iman yang kokoh. Yesus sudah mengasihi aku terlebih dahulu. Maka apa yang menjadi tugas atau yang harus kita nyatakan? Aku harus hidup untuk menyatakan kasih Allah itu. Ini yang sebenarnya yang mau mau disampaikan kepada kita. Anak-anak kami, ini yang penting terlebih dahulu ya. Supaya ketika juga ada di tengah-tengah orang banyak, di tengah keluarga, di tengah saudara-saudara, kasih Yesus itu yang harus yang melekat itu dulu di dalam hatimu secara pribadi. Maka bisa kamu nanti mengasihi orang lain. Bersama-sama juga nanti anak-anak kami ini setelah punya pun nanti yang mau bekerja, mendapatkan pekerjaan, di tengah-tengah pekerjaan pun bisa dia menjadi saksi. Dia bisa menyatakan tentang Yesus yang dia imani itu. Yang kuliah seperti itu bisa juga menyatakan tentang kasih Allah itu, kasih Yesus itu kepada orang lain. Ini sebenarnya yang harus juga terus disampaikan kepada orang lain. Hanya saja menjadi pertanyaannya hari ini, bagi anak-anak kami, sudahkah yakin kasih Yesus itu ada di dalam hatimu? Kan itu ya pertanyaannya. Kalau tidak ada, bagaimana? Pasti seperti pepatah mengatakan tong kosong nyaring bunyinya. Tidak akan mungkin nanti bisa menyatakan tentang kasih Allah kalau tidak ada dia di dalam hati kita. Yesus itu ya. Saudara-saudaraku yang kekasih ayat 7, marilah kita saling mengasihi. Ini deklarasi. Marilah kita saling
mengasihi satu dengan yang lain. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya, jadi kalau kita mau menyatakan sesuatu itu harus ada dasarnya. Ya. Itulah imandu. Bagaimana imandu kepada Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib itu untukmu secara pribadi, itu yang harus menjadi suatu komitmen ya, suatu kesungguhan di dalam hati untuk bisa dikatakan seperti ini. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini adalah sebuah komitmen. Tadi dasarnya harus ada. Jadi kalau menyatakan tentang kasih Allah kepada orang lain, harus juga ada dasarnya itu yang kokoh. Nah, supaya juga bisa menyatakan tentang kasih Allah. Marilah kita saling mengasihi. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah itu mengasihi orang lain, mengasihi orang tua, mengasihi saudara, mengasihi keluarga. Bahkan lebih daripada itu mengasihi Tuhan. Saya pikir ini hal-hal yang harus anak-anak kami miliki ya. Kasih itu harus terlebih dahulu ada di dalam hidup anak-anak kami ya. Kasih Yesus itu harus ada dulu, tinggal di dalam hatinya, sehingga itu juga nanti bisa menyatakan kasih itu. Marilah kita saling mengasihi. Saya pikir ini yang menjadi firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk berjalan ya nanti ya, untuk berdiri, berjalan, bahkan untuk berlari. Berlari seperti apa? Anak-anak kami yang masih sekolah nanti akan masuk ke perguruan tinggi. Tadi Ibu Mama Theo sudah menyampaikan seperti apa motivasi untuk berjuang. Ini adalah suatu hal yang perlu juga kalian persiapkan dari sekarang. Jangan sebut anak aku sudah percaya tapi belajar malas. Gitu ya. Yang sekolah jangan malas belajar. Kalau bilang aku sudah percaya kepada Tuhan Yesus tetapi malas sekolah, malas bangun pagi, tidak ada prestasi, harus ada lebihnya loh. Harus ada lebihnya orang yang aku mengatakan aku percaya sama Tuhan Yesus. Kan begitu ya? Jadi tunjukkan, ini yang namanya kalau aku sudah berdiri di dalam iman kepada Tuhan Yesus, aku harus berlari. Berlari dengan apa? Dengan imanku itu. Belajar dengan baik. Gitu ya? Tunjukkan. Jadi jangan malas belajar ya. Harus punya prestasi anak-anak kami yang masih sekolah. Itu menunjukkan aku mengasihi Tuhan. Itu menunjukkan aku memiliki Yesus di dalam hidupku. Aku memiliki kasih Yesus. Dan ketika kita berlari punya nilai lebih daripada orang yang tidak percaya, maka mereka bisa melihat ya. Mereka bisa melihat nanti kasih Allah itu di dalam hidupmu. Tetapi kalau tidak, malah mereka lebih pintar dari kamu atau lebih giat dari kamu. Nah, itu tidak akan terbukti kasih Allah itu ada di dalammu. Tunjukkan dari cara belajarmu, tunjukkan dari prestasimu, tunjukkan juga bagaimana mengasihi orang tua, mengasihi sesama, mengasihi orang lain. Ini saya pikir yang harus ya, dan bahkan juga yang mau kita renungkan di siang hari ini. Ya itu saja yang boleh saya sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyembah-Mu Allah yang sudah mengasihi kami, yang sudah terlebih dahulu memberikan ya Tuhan kasih yang besar itu. Itulah pribadi Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa. Dan ketika kami memiliki iman dan percaya serta menerima Engkau di dalam
hidup kami itu dengan melakukan atau menunjukkan ya Tuhan, menyatakan kehadiran Tuhan Yesus itu di dalam hidup kami, sehingga Allah yang kami miliki itu, Yesus sendiri yang sudah ada di dalam hidup kami, nyata bagi orang lain, nyata bagi keluarga kami, nyata bagi saudara-saudara kami, bahkan itu nyata juga di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Tuhan tolonglah anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan tolong ketika mereka juga menyatakan bahwa mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong mereka juga supaya mereka menunjukkan mereka harus berjuang, mereka juga harus berlari, bahkan mereka juga menunjukkan kasih seperti kasih Allah itu yang mengorbankan dirimu sendiri, dan mereka juga harus mengorbankan ya Tuhan segala sesuatu dalam hidup mereka untuk menyatakan kasih yang mereka miliki dari Allah itu kepada orang lain, kepada saudara-saudara, kepada keluarga, bahkan kepada orang tua mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh saling mengasihi oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah syukur kami, doa kami di siang hari ini, dan kami akan pulang. Tuhan, Engkau kiranya juga memberkati anak-anak kami semuanya, kiranya Tuhan juga menolong mereka. Terpuji Engkau Tuhan Yesus, hanya kepadamu kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.